Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan pemecatan terhadap YP, seorang guru yang melakukan dugaan pencabulan terhadap 25 murid SD. Lalu apakah pemecatan akan memberikan efek jera terhadap pelaku? Untuk membahasnya sudah ada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Billy Sukarsana. Selamat malam Pak Billy, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Baik, Pak Billy, ini terkait dengan kasus pencabulan guru YP sangat memilukan. Informasi terakhir kita mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa ada 25 korban, seluruhnya laki-laki. Apa saja fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh pihak Pemkot dan apakah sudah diketahui motifnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin terkait dengan kasus ini sebetulnya untuk motif kami masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak kepolisian. Namun yang bisa kami update bahwa yang bersangkutan per tadi sore telah ditetapkan secara resmi oleh kepolisian menjadi tersangka. Mungkin itu Mbak Ayu untuk sementara. Oke, jadi saat ini statusnya sebagai tersangka, tapi yang ingin kami dalami juga statusnya sebagai tenaga pendidik seperti apa, Pak? Apakah memang sudah dipecat sebagai guru atau masih ada kemungkinan bisa mengajar lagi di kemudian hari? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin perlu juga kami informasikan apabila ada pegawai negeri atau ASN yang terkena perkara hukum, langkah pertama yang dilakukan adalah penghentian sementara dari status PNS-nya. Dan itu setelah kami lakukan untuk menjaga objektivitas proses pemeriksaan. Nah selanjutnya apabila pada saat proses hukum dan telah memiliki ketetapan hukum yang mengikat atau ingkrah, ini bisa terancam dengan hukuman disiplin berat, yaitu salah satu diantaranya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu yang mengancam. Oke, berarti setelah sore hari ini ditetapkan sebagai tersangka, apakah masih dalam proses pemberhentian sementara atau sudah dengan pemberhentian dengan tidak hormat? Mungkin masih pemberian sementara Bu, pemberhentian sementara karena tadi proses hukum masih berlanjut sampai dengan ingkrah ada putusan tetap dari pengadilan. Itu yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, berarti saat ini pihak Pemkot masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya Pak Billy? Iya betul Ibu. Oke, baik. Pak Billy, kita membicarakan efek dari kejadian ini. Sayangnya ini bukan pertama kali terjadi peristiwa pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sebenarnya menurut Anda sendiri, apakah ada rekomendasi hukuman terhadap tersangka YP? Ya sudah barang tentu Mbak Ayu, karena ini masuk kepada delik pidana kan ada hukuman yang menanti, ya menunggu hasil putusan pengadilan itu satu. Yang kedua kalau memang sudah terbukti dan berkekuatan hukum, ya pasti ada hukuman berat juga menanti secara status kepegawaiannya kepada yang bersangkutan Mbak. Tadi dengan pemberhentian dengan tidak hormat dan termasuk harus menerima hukuman pidananya. Oke, kita masih akan menunggu ya. Jadi akan ada hukuman administratif berupa status sebagai ASN yang akan diberhentikan dan juga hukuman pidananya. Tapi Pak, ini kan kita ingin supaya hal tersebut tidak terulang lagi, terutama di wilayah Tangsel begitu. Ada tidak langkah-langkah preventif yang bisa diambil? Baik Ibu, jadi Mbak Ayu maaf, berkaca dari kejadian ini dan kami telah melakukan koordinasi secara cepat dengan berbagai pihak. Langkah pertama tadi sesuai dengan arahan Pak Wali Kota di pagi hari, kami akan segera di tahun ini untuk memasang CCTV di seluruh sekolah di Tangerang Selatan, dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMP. Nah selanjutnya ini sudah menjadi keharusan dan kewajiban kami akan melakukan asesmen, mengetes secara psikologi atas kejiwaan dari tenaga pengajar maupun kepala sekolah. Ini rencana kami untuk melakukan tindakan preventif. Oke Pak Billy, untuk CCTV-nya sendiri apakah itu akan dipasang di setiap kelas atau hanya dipasang di sekolah dan wilayah umumnya saja, jadi tidak terpasang di tiap kelas begitu? Ya, tadi sudah dibicarakan dengan kepala sekolah, jadi ini akan berkoordinasi titik-titik rawan ya Bu, yang sulit dijangkau oleh pengawasan guru dan orang tua, dan itu mungkin akan yang menjadi prioritas bagi kami untuk pemasangan CCTV.
Demikian, Bu. Oh, berarti belum tentu di semua kelas akan dipasang CCTV? Ya, harapan kami bisa di semua kelas, tapi kami memprioritaskan dulu di titik-titik yang tidak bisa terjangkau oleh pandangan guru dan orang tua siswa. Contohnya di ruangan seperti apa itu, Pak? Misalkan di situ kan ada perpustakaan, ruang UKS, dan ini terus di pojok-pojok yang tidak terpantau dengan baik oleh pandangan guru dan orang tua siswa. Oke, tapi kalau kita berkaca dari kasus ini kan kasusnya terjadi di kelas, Pak. Kenapa tidak diutamakan di kelas terlebih dahulu? Itu juga pasti, Bu. Tapi kan tadi ini ruang kelas cukup banyak ya, Bu. Jadi ini akan kami upayakan di sisi-sisi yang rawan dan kelas juga itu juga menjadi prioritas kami. Oke, rencananya kapan Pak akan ada langkah preventif seperti pemasangan CCTV ini? Ya, jadi karena berbasis anggaran kami akan segera melakukan pergeseran anggaran dan itu harapan kami tidak lama bisa direalisasikan di tahun ini. Oke, Pak tadi Anda juga sempat menyebut bahwa akan ada tes psikologi. Apakah sebelumnya berarti tidak ada tes psikologi untuk para guru? Asesmen secara kedinasan sudah dilakukan. Nah, namun untuk melihat hasil yang lebih dalam, nampaknya harus melibatkan psikolog. Oke, berarti apa yang akan didalami lagi dalam tes psikologi ini, Pak? Ada beberapa kriteria yang kami sudah bahas dengan teman-teman BKPSDM. Mungkin ntar setelah dapat rampung tornya dari ahlinya, ini yang belum bisa kami publish, Bu. Tapi ada beberapa kriteria yang harus kami lakukan penajaman lah intinya dari tes psikologi itu. Oke, baik Pak Billy terakhir, ini sudah jatuh 25 korban dan masih dalam proses penyelidikan. Bukan berarti tidak mungkin ada penambahan korban lainnya. Apakah akan ada pendampingan secara psikologis mungkin bagi para korban ini? Ya, sudah barang tentu Mbak Ayu, jadi kami bersama tim PPA melakukan pendampingan secara komprehensif dari mulai semua tahapan pelaporan sampai upaya pemulihan psikologi bagi anak dan orang tua. Dan per hari ini kami sudah mengunjungi kembali sekolah dan mulai besok atau Senin kami akan membuka posko layanan. Di sana kami menyediakan psikolog, beberapa psikolog beserta tim PPA untuk dapat menerima cerita atau keluhan atau mencoba memulihkan kondisi orang tua dan siswa di sekolah yang bersangkutan. Mungkin itu, Bu. Oke, kita sama-sama berharap semoga kejadian serupa tidak terulang kembali dan juga proses penanganan untuk para korban terutama bisa berjalan semaksimal mungkin. Terima kasih atas informasi yang Mbak telah Ayu, dibagikan. boleh ada yang ditambahkan, Mbak Ayu? Silakan Pak. Jadi mungkin sebelum closing, kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Tangerang Selatan yang telah bersama-sama bergerak cepat dengan kami, pemerintah Kota Tangerang Selatan, menindaklanjuti kasus perkara ini. Dan yang kedua, kami juga menghimbau dan menyampaikan kepada masyarakat tidak usah takut untuk melapor apabila melihat, mendengar, atau menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti yang sedang kita bahas sekarang ini, Bu. Dan kami memiliki kanal pengaduan yang mudah untuk dijangkau. Kami memiliki email layanan.dikbuttangsel@gmail.com dan kami memiliki Instagram Dikbuttangsel. Ini kami aktif, ada admin kami yang selalu merespon semua pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat. Mungkin itu tambahannya Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas informasi tambahannya. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Billy Sukarsana. Selamat malam Pak Billy, sehat selalu. Malam.